Sahabat sastra, kali ini kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia berjudul Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Ali Syahbana. Novel ini mengangkat tentang persoalan wanita Indonesia menghadapi benturan budaya dan pemikiran modern. Sahabat sastra, marilah kita simak pembacaan karya sastra bagian pertama berikut ini. Pintu yang berat itu berderit terbuka, dan dua orang gadis masuk ke dalam gedung akuarium. Keduanya berpakaian cara barat. Yang tua dahulu sekali masuk memakai juruk atau pakaian wanita Eropa. Tobralko putih bersahaja yang berbunga biru kecil-kecil. Rambutnya bersanggul model sala, berat bergantung pada kuduknya. Yang muda, yang lena mengiring dari belakang, memakai rok pual sutra yang coklat warnanya, serta blus pual sutra yang kekuning-kuningan. Tangan blus itu yang panjang terbuat dari gorgete yang halus berkerut-kerut. Mengembang di pergelangan tangan, sangat manis rupanya. Rambutnya yang lebat dan amat terjaga, teranyam berbelit-belit bergulung, merupakan dua sanggul yang permai. Gadis berdua itu adik dan kakak. Hal itu terang kelihatan pada air mukanya. Meskipun muka yang tua, yang tegap perawakannya, agak bulat sedikit dan muka yang muda agak kepanjang-panjangan oleh karena ramping dan kecil badannya. Garis mulut, hidung, dan teristimewa mata keduanya nyata membayangkan persamaan yang hanya terdapat pada orang berdua bersaudara. Tuti yang tertua antara dua saudara itu telah 25 tahun usianya. Sedang adiknya, Maria, baru 20 tahun. Mereka ialah anak Raden Wiryatmaja, bekas wedana di daerah Banten yang pada ketika itu hidup dengan pensiunannya di Jakarta bersama-sama kedua anaknya itu. Maria masih murid HBS, Carpenter Alting Stitching, kelas penghabisan. Dan Tuti menjadi guru pada sekolah His Arjuna di Petojo. Sekarang pada hari Minggu, kedua bersaudara itu pergi melihat-lihat akuarium di pasar ikan. Pukul 7, mereka telah bertolak dari rumah. Dan meskipun sepanjang jalan tadi mereka amat perlahan-lahan memutar sepedanya, merekalah tamu yang mula-mula sekali tiba di akuarium pagi-pagi itu. "Lekas benar kita sampai nih," kata Maria agak kecewa. "Lihatlah, belum seorang juga lagi." "Bukankah lebih baik serupa itu?" sahut kakaknya dengan suara tidak peduli, dan agak tetap dan tepat sedikit disambungnya. "Sekarang kita dapat melihat segalanya sekehendak hati kita, tak diusik-usik orang lah." Maria tidak menyahut lagi, sebab matanya sudah tertarik oleh ikan-ikan kecil berwarna-warna merah, kuning, dan hitam yang bermain-main di antara karang yang tersusun dalam kaca. Dan meskipun telah beberapa kali ia mengunjungi akuarium itu selama ia di Jakarta, tiada jemu-jemunya ia melihat ikan-ikan yang permai itu. Sehingga keluarlah sekonyong-konyong dari mulutnya suara yang gembira. "Aduh, indah benar." Dan seraya melompat-lompat kecil ditariknya tangan kakaknya. "Lihati, yang kecil itu alangkah bagusnya mulutnya. Apa ditelannya itu, ha? Nah, dia bersembunyi di celah karang." Sekalian perkataan itu melancar dari mulutnya, sebagai air memancar dari celah gunung. Tuti mendekat dan melihat menurut arah telunjuk Maria. Ia pun berkata, "Ya, bagus."
tetapi suaranya amat berlainan dari adiknya. Tertahan, berat. Perbedaan suara kedua gadis itu ketika itu terang menunjukkan perbedaan pekerti antara keduanya. Tuti bukan seorang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat sesuatu. Keinsafannya akan harga dirinya amat besar. Ia tahu bahwa ia pandai dan cakap dan banyak yang akan dapat dikerjakannya dan dicapainya. Segala sesuatu diukurnya dengan kecakapannya sendiri. Sebab itu ia jarang memuji. Tentang apa saja ia mempunyai pikiran dan pemandangannya sendiri. Dan segala buah pikirannya yang tetap itu berdasarkan pertimbangan yang disokong oleh keyakinan yang pasti. Jarang benar ia hendak lombar-melombar, turut menurut dengan orang lain. Apabila sesuatu tiada sesuai dengan kata hatinya. Sebaliknya, Maria, seseorang yang mudah kagum, yang mudah memuji dan memuja. Sebelum selesai benar ia berpikir, ucapannya telah keluar menyatakan perasaannya yang bergelora. Baik waktu kegirangan maupun waktu kedukaan. Air mata dan gelak berselisih di mukanya sebagai siang dan malam. Sebentar ia iba semesra-semesranya. Dan sebentar berderau gelaknya yang segar oleh kegirangan hatinya yang remaja. Yang seorang tegap dan kukuh pendirian, tak suka beri memberi, gelisah bekerja dan berjuang untuk cita-cita yang menurut pikirannya mulia dan luhur. Yang lain perempuan dalam arti penjelmaan pancaran perasaan yang tiada terhambat-hambat, berlimpah-limpah menggenangi segala sesuatu di sekitarnya dengan kepenuhan kalbunya. Tetapi perbedaan sifat dan pekerti yang sebagai siang dan malam itu tiadalah berapa merenggangkan tali ilahi yang telah memperhubungkan orang berdua beradik itu. Teristimewa sesudah bunda mereka berpulang 2 tahun yang lalu. Sehingga tinggallah mereka bertiga saja dengan ayah mereka. Kedua belah pihaknya berdaya upaya memaklumi dan menghargai masing-masing. Tuti berusaha sedapat-dapatnya menggantikan kedudukan dan pekerjaan bundanya. Sekalian pekerti dan kelakuan adiknya itu dicobanya, menerimanya dan menyesuaikannya dengan hatinya. Dan meskipun hal itu tidak dapat dalam segala hal, dalam hidup bersama-sama. Usahanya itu jelas membawa ketenangan dan kerjasama. Bagi Maria sendiri, yang masih sebagai anak burung mengepak-epakkan sayap, belum mendapat tempat bertengger, pimpinan Tuti yang tiada dinyatakan benar kepadanya itu terasa sebagai keamanan. Berbunyi pula pintu akuarium dibuka orang, dan ketika itu masuk seorang laki-laki muda, tinggi badannya dan bersih kulitnya. Berpakaian putih berdasi kupu-kupu dan berkopiah beledu hitam. Sesaat yang tiada terkira pendeknya, tertegun ia di tengah pintu. Sejurus rupanya hilang pikirannya, tak tahu apa yang hendak dikerjakannya melihat kedua perawan itu. Tetapi segera ia terus melangkah ke dalam dan sepatunya yang berkilat-kilat itu berbunyi berderit-derit di lantai. Gadis berdua itu berpaling sebentar, memandang tamu yang baru itu. Mereka mendekat, merapat digerakkan oleh suatu gerak yang tiada terkaji. Seperti anak ayam berkumpul pada induknya, digerakkan oleh sesuatu tenaga yang tiada dapat diketahui. Berbunyi pula pintu beberapa kali berturut-turut. Masuk seperindukan 7 orang anak beranak. Ayah berkain panjang, memakai jas buka putih dan dasi panjang yang ungu. Sedangkan kepalanya ditutup oleh ketu udeng Yogya. Ibu, yang di tangan kirinya menggendong anaknya yang bungsu yang kira-kira 2 tahun usianya. Memakai kebaya bual
yang biru berkembang keputih-putihan. Di dalam gedung akuarium, mulailah ramai suara manusia. Kanak-kanak berempat itu bersenda gurau lari dari hadapan kaca yang satu ke hadapan kaca yang lain, mengamat-ngamati ikan berbagai jenis dan bentuknya. "Lihat, lihat, ikan itu sangat besar toh," kata seorang anak laki-laki yang kira-kira 5 tahun umurnya kepada saudaranya yang tiada berapa jauh berdiri daripadanya, menghadap kaca tempat ikan yang besar-besar. "Oh iya, besar," jawab kanak-kanak yang lebih besar daripadanya dan yang dipanggilnya To tadi. "Tetapi ikan yang dibawa orang di sana tadi jauh lebih besar." "Lebih besar?" "Ya, barangkali lebih dari 2 kali," kata Suparto menekan kata adiknya itu. Dari sudut gedung akuarium itu berteriaklah seorang gadis kecil, rupanya yang tertua di antara 5 beradik itu, memanggil adik-adiknya. Ikan yang ganjil dan lucu benar ada dilihatnya di sana. Ketiga anak laki-laki itu pun berlari, melompat-lompat datang mendapatkannya. Melihat kegirangan saudara-saudaranya itu yang tiada pernah diam barang sekejap juga pun itu, anak yang bungsu yang di tangan ibu tidak dapat ditahan-tahan lagi. Ia menggelompar hendak turun, hendak serta berlari-lari. Baru saja dicecahkan ibu kakinya di ubin, ia telah berteriak-teriak dan kakinya yang belum kuku tegaknya itu dilangkahkannya secepat-cepatnya menuju kepada saudara-saudaranya. Ibu tersenyum melihat anaknya yang bungsu itu oleng berlari-lari dan takut biji matanya itu jatuh. Diiringkannya lah dari belakang. Tetapi waktu itu melalui Tuti dan Maria yang sedang asik melihat ikan, sekonyong-konyong rupanya minatnya bertukar dan dengan tiada disangka-sangka sedikit juga pun ia berhenti dan pergi. "Tante," terkejut berbaliklah Tuti dan seraya tersenyum. Dipegangnya tangan yang kecil yang menepuknya itu. Maria bangkit sekali perhatiannya kepada anak yang jenaka dan berani itu. Berseri-serilah mukanya. Dan dengan suaranya yang lemah lembut, katanya, "Adik mau kemana?" Ia mendekat dan seraya dibelai-belainya rambut yang halus kepirang-pirangan itu. Disambungnya pula, "Adik, adik manis betul ini. Siapa nama adik?" Anak kecil yang jenaka itu tercengang. Rupanya baru ia insyaf bahwa ia tersesat ke lingkungan orang yang tidak dikenalnya. Maria tersenyum melihat ibu yang berdiri di belakang anaknya itu. Seolah-olah daripadanya diharapkannya jawab pertanyaannya itu. "Suparno." "Oh, Suparno. Manis betul bukan? Nanti tante beri coklat." Maria membuka tas yang dijinjingnya dan dikeluarkannya sebuah coklat bundar sebesar empu jari terbungkus timah. Bersinar-sinar muka anak yang kecil itu menyambut makanan yang lezat itu. Dan ia hendak terus berlari-lari sekali kepada saudara-saudaranya memperagakan coklat yang diperolehnya itu. Ketika matanya tertarik kepada anak muda yang waktu itu lalu tiada berapa jauh daripadanya, seraya menunjuk kepadanya, lahir dari kalbunya yang jernih itu ucapan yang tiada dibuat-buat. "Amna!" Anak muda itu tersenyum mendekat seraya melihat ayah dan bundanya yang tiada berapa jauh berdiri daripadanya.
Dipegangnya tangan kanan kanak-kanak itu selaku bersalam dan seraya melihat kepada tangan kiri Suparno. Berkatalah ia, beri om saja coklatnya." Tetapi mendengar itu Suparno menarik melepaskan tangan kanannya, dan tangan kirinya bertambah dijauhkannya ke belakangnya. Sambil melihat kepada Maria, keluar dari mulutnya yang kecil itu, "Tante kasih no." Seketika anak muda itu memandang kepada Maria yang mengamat-amati perbuatannya dengan anak kecil itu. Ia tersenyum. Tak tentu artinya. Dengan tiada terduga-duga Suparno telah berlari-lari menuju saudara-saudaranya. Sebentar laki-laki muda itu mengiringkannya dengan matanya. Dengan tiada sengaja ia memandang kepada Maria. Mata mereka bersua dan kedua-duanya tersenyum membuang muka tak tentu arahnya. Laki-laki muda itu terus melangkah seraya meluruskan kopiahnya yang sudah lurus. Dengan tiada berpikir sedikit jua pun. Beberapa lamanya masing-masing asik pula melihat-lihat ikan dalam kaca-kaca itu. Setelah habis mengelilingi sekaliannya, keluarlah Tuti dan Maria. Ketika daun pintu yang besar itu berbunyi dibuka mereka, laki-laki muda itu mengangkat kepalanya melihat sejurus. Beberapa lamanya gadis dua beradik itu berjalan-jalan di beranda akuarium, mengamat-ngamati ikan-ikan yang ganjil yang tersimpan dalam kaca dan botol di situ. Setelah selesai pula perlahan-lahan mereka melihat-lihat sekeliling gedung itu. Dan akhirnya menuju mendekati sepeda mereka masing-masing. Ketika itu keluar pula pemuda itu dari dalam dan ia pun menghampiri kedua gadis itu. Sebab sepedanya terletak dekat sepeda mereka. Sambil memandang ke arah pasar, berkatalah ia setengah kepada dirinya sendiri dan setengah-setengah kepada perawan berdua itu. "Oh, itu banyak orang datang." Kedua-duanya memandang ke arah pemuda-pemuda yang datang itu. Ketika itu juga terhambur dengan girangnya dari mulut Maria. "Lihat, lihat, itu Loce, Kori." "Ya, langkah banyak temannya ya," ujar Tuti. "Lekas amat kita keluar tadi," kata Maria dengan suara yang agak menyesal. "Marilah kita masuk lagi bersama-sama mereka." "Apalah gunanya? Baiklah kita pulang. Kita tadi berjanji akan pergi ke Jatinegara dengan Bapak." "Kenal Kajus berdua akan orang banyak itu?" tanya pemuda itu yang sejak dari tadi tiada juga melepas-lepaskan pandangannya dari pemuda-pemuda Eropa yang menuju ke akuarium itu. "Tentu," jawab Maria dengan lancar dan gembira, seolah-olah menyatakan kegirangannya yang tiada tertahan-tahan melihat teman-temannya itu. "Loce, Clara, Kori, sekaliannya itu temanku di sekolah." Baru saja habis perkataannya itu segera ditundukkannya kepalanya. Sebab ketika itu terasa kepadanya bahwa mulutnya terlampau lepas kepada pemuda yang belum dikenalnya itu. Mukanya yang halus kekuning-kuningan menjadi merah oleh malunya. Tetapi mendengar perkataannya berjawab itu, pemuda itu lebih berani. "Kalau demikian rupanya jus sekolah HBS, Carpenter Alting Stitching." "Sesungguhnya demikian,"
jawab Maria setelah menggelengkan kepalanya untuk menjauhkan rambut yang halus yang menutupi mukanya. Jadi kenal juga Tuan dengan mereka? Tanyanya pula, sebab sesungguhnya yang datang itu sahabat karibnya benar di sekolah. Kenal benar tidak? Jawab anak muda itu. Tetapi saya tahu dari kenalan saya yang sama-sama dengan mereka itu sekarang, bahwa mereka itu sekolah HBS. Anak muda student tabib tinggi itu. Sementara itu kumpulan pemuda Belanda. Ya, sama-sama belajar dengan saya. 4 orang laki-laki itu telah sejurus Maria memandang kepada kakaknya yang ketika itu sedang memutar-mutar. Gadis-gadis yang lain itu pun rupanya teman Maria sesekolah. Sendat rupanya. Amatlah riuhnya Maria tiba-tiba dengan terkilat di kepalanya apa yang dikatakan Maria pemuda dan itu. Diajak mereka melihat ke dalam sekali lagi. Jadi ya seorang student, Maria telah melangkah. Demikian pikirnya dalam hatinya. Teman-temannya dan lekas berkatalah ia kepada kakaknya. Segera Tuti mengingatkan sekali lagi. Banyak benar bahwa mereka itu menanti di rumah untuk pergi bersama-sama ke Jatinegara mengunjungi bibitnya yang baru bersalin. Dalam pada itu pemuda itu telah asik bercakap-cakap pula dengan temannya. Dalam percakapan itulah dengan tiada sengaja terdengar kepada Maria bahwa nama pemuda itu Yusuf. Tak berapa lama antaranya masuklah anak-anak muda Belanda itu ke dalam gedung akuarium dengan gelak dan gurau mereka yang riuh. Dan tiada berapa jauh dari akuarium itu berjalanlah Yusuf dengan Tuti dan Maria keluar pekarangan menuju ke pasar. Yusuf sebelah kiri dan di sebelah kanannya berturut-turut Maria dan Tuti. Tuti tak banyak katanya, seolah-olah ada sesuatu yang sulit yang sedang dipikirkannya. Sesungguhnya dalam beberapa hari yang akhir ini ia asik memikirkan bermacam-macam soal. Kepalanya dipenuhi oleh Kongres Putri Sedar yang 2 minggu lagi akan diadakan di Jakarta. Sebagai salah seorang pemimpin perkumpulan itu yang terkemuka, lain daripada pengurus kongres itu kepadanya, terserah pula mengadakan sebuah pidato. Telah berhari-hari ia tiada pernah diam. Kalau tiada berjalan untuk mengunjungi orang-orang yang lain yang harus mengurus kongres itu. Ia asik membaca dan menulis di rumah untuk menyiapkan pidatonya. Beberapa buah buku telah dibacanya dan sebagian besar dari pidatonya selesai. Ia yakin benar-benar bahwa keadaan perempuan bangsanya amat buruk. Dalam segala hal, makhluk yang tiada mempunyai kehendak dan keyakinan, manusia yang terikat oleh beratus-ratus ikatan, manusia yang hanya harus menurut kehendak kaum laki-laki. Kemana orang banyak itu? Tanya Maria. Tiada tentu kepada siapa dihadapkannya pertanyaan itu. Sambil menuju kepada beberapa orang yang baru turun dari auto menuju jalan sebelah kanan. Tuti mengangkat kepalanya, seraya melihat ke arah yang ditunjukkan adiknya itu. Maka digelengkannya kepalanya. Tuti mengangkat kepalanya seraya melihat ke arah yang ditunjukkan adiknya itu. Maka digelengkannya kepalanya. Itu jalan keluar Batang, jawab Yusuf. Tiap-tiap hal amat banyak orang pergi ke sana. Saya sebenarnya ingin melihat ke situ, kata Tuti sekonyong-konyong. Rupa-rupanya perkataan luar Batang itu menarik hatinya. Sering benar saya dengar orang menyebut luar Batang. Apakah sebenarnya yang dikunjungi orang ke sana? Tidak apa-apa. Kuburan biasa. Orang Arab. Kata orang keramat,
Ah, tahayul, kata Yusuf. Iya, saya pun tiada percaya akan yang serupa itu. Kalau sesungguhnya dapat kita sesuatu oleh bernazar, maka dunia ini tentu telah lama menjadi surga. Tak ada lagi orang yang berkekurangan, tak ada lagi orang yang sakit dan mati. Jangan terlampau lekas berkata serupa itu, kata Maria dengan bersungguh-sungguh. Kalau tak ada keganjilannya, tentulah tak selama itu ia diminati orang. Tuti mengangkat bahunya, seraya berkata dengan mengejek. Tahayul lama dalam membusuk di daging manusia. Maria dan Yusuf diam, tiada menjawab perkataan yang diucapkannya dengan tegas itu. Sementara itu, ketiga orang itu telah sampai di jalan besar. Mereka pun naiklah ke atas sepedanya masing-masing dan seperti telah demikian mestinya, Yusuf terus menemani kedua gadis itu. Sepanjang jalan percakapan mereka bertiga itu tiada tentu, berpindah-pindah dari pasal yang satu ke pasal yang lain. Di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba Yusuf berkata kepada Tuti, rasanya saya ada bersua dengan Jus, tetapi entah apabila saya tak ingat lagi. Saya pun rasanya telah kenal akan muka Tuan, jawab Tuti. Rasa-rasanya saya ada melihat Tuan dahulu pada rapat umum pemuda baru dalam bulan Desember yang lalu. Boleh jadi, kata Yusuf. Sebab saya salah seorang daripada anggota pedoman besarnya. Saya menghadiri kongres itu dahulu sebagai wakil pedoman besar Putri Sedar dari Bandung. Dari Bandung? Jadi Jus datang dari Bandung? Tidak. Saya mewakili pedoman besar Putri Sedar Bandung. Sebab mereka tiada dapat datang sendiri. Saya orang Jakarta di sini. Oh, begitu. Jus orang Jakarta. Orang Jakarta benar tidak pula. Kami orang Banten, tetapi sejak kecil kami tinggal di Jakarta ini. Saya dahulu sekolah di Quick School Gunung Sahari yang kemudian dipindahkan ke Lembang. Sementara itu mereka bertiga telah sampai dekat Gang Ketapang. Maria berkata bahwa mereka berdua akan berbelok ke kanan. Mendengar itu Yusuf berpikir sebentar dan segera berkatalah ia. Bolehkah saya menemani Jus berdua sampai ke rumah? Ya, apa salahnya asal Tuan sudi, jawab Maria. Maka berbeloklah mereka bertiga ke kanan melalui pabrik gas, stal kuda, dan sesudah itu berbelok pula ke kiri, ke Cidengwok. Di jalan itulah, di ujung Gang Hauber, terletak rumah kedua gadis itu. Yusuf membaca nama yang tertulis pada sepotong marmer tergantung pada dinding rumah itu. Raden Wiryatmaja. Ketika Maria mengajak ia singgah, dikatakannya bahwa ia ada janji dengan seorang temannya. Ia masih segan, sebab mereka belum dikenalnya benar. Di beranda rumah Maria dan Tuti disapa oleh ayah mereka yang duduk siap berpakaian setelan, membaca menghadapi meja yang penuh tumpukan koran. Siapakah anak muda yang mengantarkan engkau berdua itu? Mengapa tidak diajak naik? Entahlah, kami tidak tahu benar, jawab Maria. Tetapi rupanya seorang student sekolah tabib tinggi. Kami bertemu dengan dia tadi di akuarium dan dari sana kami pulang bersama-sama. Raden Wiryatmaja menundukkan kepalanya pula membaca korannya. Perkataan anaknya itu tiada sedikit jua pun janggal terdengar kepadanya. Ia biasa memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada anaknya.
sebagai seorang yang besar dalam didikan cara lama, tetapi tiada menutup matanya kepada perubahan yang berlangsung setiap hari dalam pergaulan. Kabur-kabur terasa kepadanya bahwa telah demikianlah kehendak zaman. Dan ia tiada hendak melawan kehendak zaman, meskipun ia tiada dapat mengerti sepenuh-penuhnya akan kehendak zaman itu. Antara dirinya dengan anaknya ada terentang suatu tabir yang halus dan tiada nyata kelihatan kepadanya. Terutama sekali payah ia hendak mengaji sikap dan pendirian Tuti yang lain benar nampak kepadanya dari Maria. Apakah gunanya ia sebagai perempuan siang malam membuang tenaga dan waktu untuk perkumpulan? Rapat di sini, rapat di sana, berpidato di sini, berpidato di sana. Apakah gunanya buku yang sebanyak itu bersusun dalam lemarinya? Seperdua dari gajinya menjadi kertas saja. Dan sampai sekarang belum dapat ia menduga mengapa Tuti dahulu memutuskan pertunangannya dengan Hambali, putra Bupati Serang, yang pasti akan menggantikan ayahnya di kemudian hari. Tidak sepaham, tidak sepekerti. Mungkinkah itu saja telah cukup menjadi alasan untuk membuang segala harapan akan berbahagia yang sebesar itu? Dan sekarang telah pula 25 tahun usianya. Anaknya itu rupa-rupanya tiada sedikit jua pun mengingatkan penghidupannya di kemudian hari. Sering ia mencoba berbicara dengan Tuti untuk mengetahui kata hatinya. Tetapi hal itu sedikit tak menjadi terang baginya. Ia tiada mengerti apa tujuan ucapan Tuti yang mengatakan bahwa tiap-tiap manusia harus menjalankan penghidupannya sendiri, sesuai dengan deburan jantungnya, bahwa perempuan pun harus mencari bahagianya dengan jalan menghidupkan sukmanya. Memaksa anaknya itu menurut kehendaknya tiada sampai hatinya, sebab sayangnya kepada Tuti dan Maria tiada berkata-kata. Apalagi sejak berpulang istrinya 2 tahun yang lalu dengan tiada insafnya. Dalam 2 tahun yang akhir ini sejak Tuti mengurus rumah dan dirinya, perlahan-lahan tumbuh dalam hatinya sesuatu perasaan hormat kepada kekerasan hati dan ketetapan pendirian anaknya yang tua itu. Meskipun banyak ia tiada mengerti perbuatan dan kegemarannya, tetapi suatu pasal harus diakuinya. Segala isi rumahnya beres sejak diselenggarakan oleh Tuti. Jauh lebih beres dan rapi dari ketika mendiang istrinya masih hidup. Dan hal itu mendamaikan hatinya sebagai ayah terhadap kepada berbagai-bagai pekerti dan perbuatan anaknya itu yang tiada sesuai dengan pikirannya. Dalam hati kecilnya timbul suatu perasaan percaya yang lahir oleh perasaan tiada kuasa untuk menunjukkan yang lebih baik. Tuti tentu tahu sendiri apa yang baik bagi dirinya. Wiriat Maja berdiri dari membaca koran dan ia masuk ke dalam menyuruh anaknya agak lekas bertukar pakaian, supaya dapat lekas pergi ke Jatinegara. Zuhro, bujang rumah itu, disuruhnya pergi mencari taksi. Tak berapa lama antaranya kelihatanlah Wirat Maja dengan kedua anaknya yang memakai kebaya naik taksi menuju ke Pasar Baru untuk membeli kado bagi saudara perempuannya yang baru bersalin di Jatinegara. Yusuf ialah putra Demang Munaf di Martapura di Sumatera Selatan. Telah hampir 5 tahun ia belajar pada sekolah tabib tinggi. Pada bulan Mei nanti ia akan menempuh ujian doktoral yang pertama dan kedua. Tempat tinggalnya sejak dari sekolah mulo AMS sampai ke sekolah tinggi ini ialah di rumah seorang kerabat Jawa yang diam di sawah besar. Sejak kembali dari mengantarkan Tuti dan Maria,
Pikirannya senantiasa berbalik-balik saja kepada mereka berdua. Perkenalan yang sebentar itu meninggalkan jejak yang dalam di kalbunya. Yang seorang agak pendiam dan tertutup rupanya, tetapi segala ucapannya teliti. Yang seorang lagi suka berbicara, lekas tertawa gelisah, penggerak. Alangkah besar beda pekerti mereka berdua beradik itu. Tetapi tidak, yang terutama sekali menarik hatinya ialah Maria. Mukanya lebih berseri-seri, matanya menyenarkan kegirangan hidup, dan bibirnya senantiasa tersenyum menyingkapkan giginya yang putih. Keesokan harinya, pagi-pagi sebelum 6:30, ia telah siap makan dan berpakaian akan pergi ke sekolah. Diambilnya sepedanya, dan sebab tiada usah tergesa-gesa ia menuju ke arah Molenvliet, Barendrecht. Dalam hatinya ia berharap-harap akan bersua dengan Maria hendak pergi ke sekolah. Di Molenvliet West, ia berbelok ke kiri menuju ke Harmony. Sementara itu dari mulutnya tiada berhenti-henti berkepul-kepul asap sigaretnya. Tiba di hadapan hotel Des Indes, sebenarnya telah dilenyapkan harapan akan bertemu dengan gadis itu. Tetapi baru ia hendak mencepatkan memutar sepedanya supaya dapat bertemu dengan kawan-kawannya sebelum pengajaran mulai, tiba-tiba kedengaran di belakangnya suara yang halus mengatakan, "Selamat pagi." Sekejap terperanjat ia mendengar suara itu. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan nampak kepadanya Maria. Ketika itu, ia membalas tabi itu sekejap hatinya berdebar-debar dan ia agak keragu-raguan. "Tak saya sangka akan bertemu pula dengan Jus pagi-pagi ini," katanya mencari perkataan akan berbicara penyambung tabiknya. Sementara itu ia memutar sepedanya ke sebelah kiri gadis itu, sedangkan matanya amat tajam mengamat-amatinya. Sebab pada pagi itu Maria kelihatan kepadanya lebih cantik. Jauh lebih cantik dari di akuarium kemarin. Gaunnya yang putih bersih amat rapat memalut badannya sampai melampaui lututnya sedikit. Kakinya yang agak panjang dan langkai ditutupi kaus sutra yang kuning kemerah-merahan warna sawo. Sehingga dari jauh rupanya ia seolah-olah tiada berkaus. Rambutnya yang lebat itu terjalin menjadi dua anyaman yang terbuai-buai di belakangnya. Sedangkan di sebelah mukanya mengeriting beberapa helai anak rambut. "Saya tiap-tiap pagi lalu jalan ini pergi ke sekolah," jawab Maria seraya tersenyum. "Sekolah mulai 7:30, alangkah lekasnya Jus pergi ke sekolah." "Tidak, sekolah kami mulai pukul 7:04. Lagi pula apa kerja saya di rumah kalau segalanya sudah selesai? Bukankah lebih senang bergura-gura dengan teman-teman di sekolah? Sekarang ini pun tidak pula boleh dikatakan pagi benar. Sudah kurang 10 menit pukul 7. Yang akhir ini dikatakannya sambil ia melihat kepada arloji emas yang amat indah membeli tangannya yang halus dan langkai, yang hanya ditutup tangan bajunya lebih sedikit dari bahunya. Dengan tiada sengaja Yusuf memandang pula kepada arloji itu. Seolah-olah dapat juga ia melihat jarumnya yang halus. Malahan setelah Maria meletakkan tangannya kembali ke atas stang sepeda dan memandang ke tempat lain, ke muka mata bujang remaja itu masih seolah-olah takjub terpaut pada lengan yang indah halus itu. Dan dengan tiada diketahuinya, berkata hatinya, "Sesungguhnya cantik." Sebenarnya Maria pagi-pagi itu amat cantik rupanya.
Mukanya yang berbedak tipis, hampir-hampir tidak kelihatan itu, bersinar-sinar rupanya oleh karena kegirangan hatinya. Pergi ke sekolah sejak kecilnya amat disukainya. Apalagi dalam 5 tahun sekolah HBS itu bertambah-tambah saja gemarnya. Meskipun di antara murid-murid itu amat sedikit gadis-gadis bangsanya, tetapi dalam pergaulan dengan gadis-gadis Belanda yang sebaya dengan dia, itu tak pernah terasanya. Bahwa ia terpencil di tengah-tengah bangsa asing. Ia pandai membawa dirinya kepada segala orang ia baik. Tiada ditahan-tahan puji dan cumbunya. Demikianlah meskipun HBS itu boleh dikatakan hanya dikunjungi oleh gadis-gadis golongan yang terkemuka dalam pergaulan bangsa Belanda. Pada hari Minggu, sering Maria dikunjungi oleh sahabat-sahabat sekolahnya itu di Gang Hauber yang bersahaja itu. Sedikit hari lagi Putri Sedar akan kongres, kata Yusuf, mencari-cari pasal untuk dipercakapkan. Ya, hari Minggu 14 hari lagi akan berlangsung rapat umumnya. Tentu ramai kongres kali ini Putri Sedar telah mempunyai cabang di mana-mana, ujar Yusuf pula. Jus masuk Putri Sedar juga kah? Tidak, jawab Maria. Lain daripada perkumpulan sekolah kami, saya tidak masuk suatu perkumpulan jua pun, tetapi saudara saya yang kemarin itu sudah lama menjadi anggota Putri Sedar. Ia menjabat ketua cabang Jakarta sekarang ini. Hari Minggu nanti ia akan bicara, kabarnya tentang sikap perempuan baru. Mengapakah Jus tidak masuk salah satu perkumpulan perempuan bangsa kita? Keputrian pemuda baru misalnya baik benar bagi gadis-gadis yang masih sekolah. Dahulu ada orang mengajak saya menjadi anggotanya, tetapi entah apa sebabnya sampai sekarang maksud itu tiada sampai. Kalau begitu sekarang Jus harus lekas-lekas masuk. Sekarang bukan waktunya lagi kita pemuda-pemuda berdiam diri. Seluruh masyarakat kita sedang bergerak. Masakah kita yang muda-muda yang terpelajar akan menjadi penonton saja? Apabila kita dari sekarang tiada mulai serta, sampai kemudian hari kita akan canggung. Bagaimana akan menyertai kemajuan bangsa kita itu? Perkumpulan pemuda itu ialah sekolah bagi kita. Tempat kita belajar bekerja bersama-sama untuk kepentingan orang banyak. Perkataannya itu diucapkan oleh Yusuf dengan tetap dan pasti. Sehingga selaku desakan kepada gadis itu. Maria tiada merasa hal itu. Malahan tiada ia berkuasa untuk menolak, sehingga terlompatlah dari mulutnya agak kekanak-kanakan. Ya, saya hendak menjadi anggotanya, tetapi bagaimanakah aturannya? Sekejap memerah muka perawan itu merasa kekurangan pada dirinya yang ditunjukkan oleh Yusuf itu. Itu perkara mudah, kata Yusuf dengan suara seseorang yang harus melindungi. Nanti Jus saya tolong suruh catatkan sebagai anggotanya. Kalau diadakan rapat tentu Jus mendapat undangan. Cobalah pula berkenal-kenalan dengan gadis-gadis bangsa kita. Beberapa lamanya orang berdua itu tiada bercakap-cakap. Seolah-olah masing-masing sedang menyelesaikan pikirannya. Dalam pada itu, mereka telah dekat Framberg Park menuju stasiun Gambir. Dalam waktu akhir ini, perkumpulan kami pemuda baru sangat maju, kata Yusuf menyambung percakapan pula. Seolah-olah belum tercurah segala yang terasa di hatinya. Di tiap-tiap kota yang ada sekolah menengah, kami mempunyai cabang. Pada kongres kami yang baru lalu tak kurang hadir utusan 100 buah cabang.
Girang hati melihat kegembiraan pemuda-pemuda menjunjung perkumpulan serupa itu. Dan orang muda sekarang kelak akan menjadi orang tua. Bangsa kita sudah masuk zaman baru. Sekalian itu diucapkan anak muda itu dengan gembira. Laksana seseorang yang girang berbicara tentang berhasilnya perbuatannya sendiri. Sebenarnya, Yusuf juru surat pedoman besar perkumpulan pemuda itu, dan sebagai juru surat yang selalu berhubungan dengan cabang dan ranting perkumpulannya, tahu ia semangat yang hidup dalam perkumpulannya. Dan meskipun Maria bukan seseorang pergerakan, sejurus tergembira juga ia mendengar perkataan gembira yang keluar dari mulut Yusuf. Sekejap tertarik, terhanyut ia dalam arus gembira yang mengalir dari dada pemuda yang sejak semula menarik hatinya itu. Sehingga sebelum diketahuinya, ia telah berkata, "Sungguh sayang benar selama ini saya tiada menjadi anggotanya." Dekat penyeberangan jalan kereta api, sesudah melampaui Van Brugge Park, keduanya menoleh ke belakang. Sebab dari belakang, mereka datang menunggu sebuah autobus amat lancarnya. Ketika autobus itu lalu, kebetulan tukang menjaga jalan kereta api menolakkan pintu menutup jalan. Mula-mula, Yusuf seolah-olah hendak melepaskan sepedanya supaya masih dapat menyeberang jalan sebelum pintu itu tertutup benar. Dan ia pun berkata kepada Maria, "Marilah kita agak lekas sedikit, supaya kita tak usah lama menunggu." Maria memandang ke muka, tak terkejar lagi terasa kepadanya. Ia pun berkata, "Apa gunanya tergesa-gesa, nanti terjepit di antara pintu itu. Hari pun belum tinggi benar." Yusuf tiada menjawab. Malahan ia pun sendiri agak heran. Apa sebabnya maka ia tergesa-gesa benar? Dan sebagai hendak memperbaiki perkataannya sendiri, berkatalah ia, "Benar juga kata Jus itu. Bergesa-gesa menyeberang itu ada juga bahayanya. Tetapi sebaliknya kadang-kadang kesal hati kita harus menunggu lama-lama. Sebabnya tukang menjaga jalan itu sering terlampau lekas menutup pintu." Perlahan-lahan turunlah keduanya dari sepeda dan menepi dekat pohon asam yang rindang daunnya sebelah kiri jalan. Mereka memandang kepada auto, delman dan sepeda yang dalam sekejap saja telah bersusun di hadapan pintu yang tertutup itu. Tiada berapa lama antaranya kereta api listrik dari Tanjung Priuk datang menderu-deru di atas rel besinya. Di penyeberangan itu berdetar-detar rodanya, maka segala kendaraan yang terhenti tiada bergerak-gerak menanti itu sibuk kembali. Beberapa lamanya Yusuf dan Maria memandang kepada kesibukan kendaraan yang banyak itu. Setelah lalu sekaliannya, maka mereka pun naik ke atas sepedanya masing-masing menuju ke sebelah kanan, ke arah stasiun. Sedikit hari lagi tiba libur. Kata Yusuf tiba-tiba tak tentu asal mulanya, hanya sekedar hendak membuka percakapan pula. Mendengar itu, memandanglah Maria kepadanya, sebab sangkanya tentulah ada alasannya yang akan datang. Tetapi setelah sejurus dinantinya tak ada sambungannya, maka katanya, "Ya, kami sekarang sedang asik bersedia untuk ujian 15 hari lagi." Maka terbuka pulalah pangkal percakapan yang baru. "Jadi Jus sekarang ini menghadapi ujian penghabisan?" "Iya." Maria mengangguk. "Oh, apakah maksud Jus kalau pertanyaan saya ini tidak terlampau lancang jika sudah ujian itu nanti?" Sekarang tentu belum dapat saya mengatakannya. Pertama sekali saya harus maju dahulu.
Dan sudah itu barulah saya akan mengambil putusan. Tetapi rasanya saya akan meneruskan pelajaran saya menjadi guru. Menjadi guru? Baik benar pekerjaan itu mendidik anak-anak bangsa kita. Bangsa kita kekurangan guru. Dan teristimewa guru yang dengan insaf merasa menanggung jawab atas anak yang terserah kepadanya. Saya mengucapkan selamat kepada Jus memilih pekerjaan itu. Bangsa kita harus akan pengajaran dan sebenarnya berbahagialah orang yang dapat serta membantu mempersembahkan air kepada orang berjuta-juta yang kehausan itu. Jadi 15 hari lagi Jus akan menempuh ujian tulisan. Apabila akan terlangsung ujian lisannya? Akhir bulan Mei sekaliannya akan selesai. Sesudah itu barangkali saya akan pergi ke Bandung mengunjungi saudara mendiang ibu di sana serta akan melepaskan lelah. Maka diam pulalah keduanya selaku meresapkan kata masing-masing ke dalam kalbu. Libur saya mulai pertengahan bulan Mei. Keluar dari mulut Yusuf, tenang, bahkan hampir lesu. Laksana sungai yang mengalir di dataran rendah. Sejurus agak heran Maria mendengar suara yang seolah-olah menjelmakan perasaan kecewa itu. Tetapi pikirannya tiada diberinya kesempatan untuk mendalam, sebab segera katanya pula, "Tuan tentu tinggal di sini." "Tinggal di sini? Bagaimanakah Jus dapat menerkanya itu?" "Tidak, saya akan pergi mengunjungi orang tua saya di Martapura." "Di Martapura? Di Sumatera Selatan?" tanya Maria selaku orang yang heran. "Ya, di Martapura. Herankah Jus mendengar nama Martapura itu?" "Negeri Martapura itu sama saja dengan negeri yang lain di tempat kita ini," ujar Yusuf dengan agak jenaka. "Tidak, bukan itu. Bukan begitu. Kata Maria seolah-olah kemalu-maluan. Sangkaku tadi Tuan orang Jakarta, rupanya orang Sumatera." "Bukankah orang Sumatera itu tidak kurang dari orang Jakarta?" kata Yusuf dengan segera, meskipun perkataan gadis itu belum selesai lagi. "Tentu tidak. Segala bangsa kita sama sekaliannya. Tuan jangan salah sangka." Muka kedua anak muda itu berseri-seri kemerah-merahan oleh karena percakapan mereka telah menjadi sehebat itu. Seolah-olah mereka bukan baru berkenalan kemarin, tetapi sekurang-kurangnya sudah berbulan-bulan. Masing-masing pun memandang ke muka menahan senyumnya, memikirkan kelok percakapan yang terakhir itu. Dengan tiada terasa sedikit jua pun, mereka telah melalui stasiun dan telah sampai di hadapan Carpenter Altingstijing. "Saya sudah sampai," kata Maria, dan sesudah ia memberi tabik dan mengucapkan sampai ketemu lagi, maka menyimpanglah ia masuk ke pekarangan Carpenter Altingstijing yang sudah oleh murid-murid sekolah. Sebentar Yusuf mengikuti Maria dengan matanya, dan dari hatinya timbul lagi pengakuan akan kecantikan gadis itu. Maka dipercepatnya memutar sepedanya menuju ke sekolahnya. Sepanjang jalan bahkan sepagi-pagi itu, perawan jelita yang baru dikenalnya itu tiada meninggalkan pikirannya lagi. Sekali-sekali nikmat ganjil rasa perasaannya, seolah-olah seluruh dirinya dilanggar gelora perasaan yang belum pernah dirasanya seumur hidupnya. Maria menuju kepada tempat meletakkan sepeda. Disandarkannya sepedanya dan diambilnya tasnya. Maka pergilah ia ke arah beberapa orang temannya yang sedang duduk bersenda gurau di atas sebuah bangku-bangku.
kata seorang dari mereka sambil melihat kepada Maria dengan senyum yang jenaka. Dan seraya melihat kepada teman-temannya yang lain, katanya, Maria sekarang tiada datang sendiri lagi ke sekolah. Benar, kata yang lain itu serempak. Lihatlah ke jalan besar itu. Siapa yang bersedia itu, Maria? Sekaliannya memandang ke jalan besar. Meskipun tiada tentu apa yang dilihat mereka itu, ramailah terdengar mereka tertawa dan bersorak-sorak mengganggu Maria. Dan gadis yang ramping itu merah mukanya, tak tentu apa yang hendak dikatakannya. Kasian, kata seorang pula yang berdiri seraya menepuk-nepuk bahu Maria. Mengapa engkau sekalian mengganggu Maria serupa itu? Benar, lihatlah merah mukanya dan ia menjadi bingung. Perkataan yang pura-pura melindungi bunyinya itu bertambah mengalutkan pikiran gadis itu. Sehingga sesungguhnya tak sepatah jua pun yang dapat dikeluarkannya sekedar untuk menjawab. Tetapi mujurlah pada ketika itu berbunyi lonceng alamat sekolah dimulai. Dengan tiada diketahuinya keluar dari dadanya keluh yang berat, seolah-olah orang yang terlepas dari bahaya. Dan sesungguhnya lapang dada Maria mendengar bunyi lonceng itu. Tuti duduk membaca buku di atas kursi kayu yang lebar di bawah pohon mangga di hadapan rumah sebelah Cidengwek. Tiap-tiap petang apabila ia sudah menyelesaikan rumah dan sudah pula mandi dan berdandan, biasanya benar duduk di tempat itu menanti hari senja. Dan sesungguhnya nikmat duduk berangin-angin di hadapan rumah memandang ke Cidengwek yang sepi itu. Kehadapan lantang mata melihat ke seberang kali kepada rumah-rumah batu yang indah. Di langit jauh, di belakang rumah bersusun awan senja berbagai-bagai warnanya, mengantarkan matahari yang akan terbenam. Kedua kursi di kiri kanan meja yang dihadapi Tuti masih kosong. Sebab Maria lagi asik memeriksa tanaman kembang-kembangnya. Dari pot ke pot, dari perdu ke perdu, ia berjalan membawa gunting. Lama-lama ia berhenti pada tiap-tiap tanaman. Segala kembang yang amat indah tumbuh di halaman yang kecil itu ialah hasil pekerjaannya. Ia amat gemar akan bunga-bungaan. Di mana ia masih dapat bertanam, tak ada halaman rumah itu yang dibiarkannya terluang. Tiada berapa jauh dari pintu masuk bermegah dua rumpun bunga mawar yang syarat berbunga, putih kemerah-merahan. Di samping rumah, di sudut dekat pagar kelihatan batang-batang mawar yang tak kurang syaratnya berbunga, berbagai-bagai warnanya. Di bawah jendela kamar hadapan, yaitu kamar Tuti, amat indah naiknya rumpun bunga melati. Daunnya hijau lebar-lebar dan di sana sini memutih kuncupnya yang besar-besar. Di tengah-tengah halaman, jauh sedikit dari pohon mangga, sebuah petak semata-mata ditanaminya dengan kembang gerbera yang merah. Di hadapan tangga, hendak masuk ke rumah, melengkung anjungan bougainville yang lebat berbunga merah lembayung. Di sisi sebelah kiri kanannya tumbuh amat suburnya beberapa batang begonia. Dan kesukaan Maria akan kembang dan tumbuh-tumbuhan itu sampai berpengaruh ke dalam rumah. Dalam pot kuningan di beranda senantiasa segar tumbuh kevelur. Tak pernah kelihatan ranting yang mati. Di atas meja, di atas lemari dan bupet, tiap hari bertukar kembang dalam jambangan. Sedap malam yang putih jernih. Gerbera yang merah marak
dan sekali-kali bunga mawar yang bulat besar. Sesungguhnya di dalam penyelenggaraan rumah itulah yang kentara benar perbedaan pekerti dan sifat gadis dua bersaudara itu. Tetapi sebaliknya, daripada menimbulkan kekacauan, perbedaan pekerti dan sifat itu membawa keseimbangan di rumah Wiriat Maja di pertemuan Gang Hauber dengan Cidengwek itu. Dengan kemauannya yang tetap dan keras, Tuti dapat mengatur rumah jauh lebih rapi dari ketika bundanya masih hidup dahulu. Tiap-tiap perabot mempunyai tempat yang tentu menurut susunan yang nyata. Segala sesuatu terlangsung pada waktu yang tetap, sebab Tuti ialah orang yang teliti akan waktu. Tetapi meskipun demikian, kerapian itu akan menjadi kerapian yang mati dan suram belaka apabila tiada ada Maria. Ialah yang memberi warna, yang membawa kegirangan kepada rumah itu. Oleh kegemarannya akan kembang, akan warna yang indah-indah. Dan karena kesukaannya akan musik, sebentar-sebentar bernyanyi atau memutar mesin nyanyi, tiadalah mati sepi rumah itu sepanjang hari. Di jalan Gang Hauber turun seorang anak muda dari sepeda. Ialah Yusuf. Dalam 10 hari ini telah kelima kalinya ia datang ke rumah Raden Wiriat Maja itu. Tiap-tiap pagi ia menantikan Maria di hadapan Al-Aidruslan, dan dari sana sama-sama pergi ke sekolah. Tuti dan ayahnya telah merasa bahwa antara anak muda berdua itu sedang tumbuh tali perhubungan yang halus. Apabila Yusuf datang, selalulah diterima mereka dengan lemah lembut dan hormat. Biasanya mereka pun turut duduk sama-sama bercakap-cakap. Tetapi ada kalanya ditinggalkan mereka, orang berdua itu di serambi hadapan atau di kursi halaman rumah. Yusuf menolak sepeda masuk pintu pagar seraya memberi tabik kepada Tuti yang mengangkat kepalanya dari buku melihat kepadanya. Dan kepada Maria yang oleh asyiknya tiada mengetahui ia datang itu, serunya, "Rajin benar tukang kebun bekerja petang ini." Sambil tersenyum Maria melihat kepadanya dan dipersilakannya Yusuf duduk di kursi dengan perjanjian bahwa ia segera akan sudah dan datang duduk bersama-sama. Setelah meletakkan sepedanya, pergilah Yusuf duduk bersama-sama Tuti di kursi sebelah kiri meja. Belum berapa lama mereka berbicara, datang pula Maria duduk di sisi kaki. Maka teruslah Tuti membaca bukunya dan hanya sekali-sekali ia menyertai percakapan anak muda berdua itu. Dari rumah turun Zuhro membawa baki dengan 3 buah cangkir teh dan 2 buah stoples dengan kastengel dan katetong. Tuti menyambut cangkir teh dan stoples itu dan sekaliannya diletakkannya di atas meja. Baru ia membuka stoples dan mengaturkan Yusuf mengambil isinya, kedengaran delman datang dari Cidengwek sebelah selatan. Di hadapan rumah delman itu berhenti. Melihat laki-laki yang duduk di dalamnya, serempak Maria dan Tuti berteriak, "Oh, Mang Parta dari Jatinegara!" Dari jalan telah kedengaran suara yang girang. "Senang benar engkau duduk berangin di sini, saya hendak serta juga." Seorang laki-laki yang kira-kira 35 tahun usianya turun dari delman, masuk pekarangan menuju ke meja tempat ketiga anak muda itu. "Kebetulan benar masih ada sebuah kursi," kata Tuti. "Duduklah Emang di sini, boleh saya suruh ambilkan teh secangkir lagi?" "Apa kabar Embi dan adik yang baru lahir?" Mengapa Emang tiada membawa Embi dan adik-adik kemari?" Tidak enak benar Emang datang sendiri saja," kata Maria seperti orang yang mengumpat.
Nanti kami datang benar sehari kemari, jawab Parta. Saya datang ini kebetulan saja. Pergi bertemu kenalan di Petojo, Sabangan. Bangkit ingin hati saya hendak melihat-lihat kemari. Engkau, Maria, apabila ujianmu, sudah mulaikah? Belum, kata Maria. Ujian tulisannya hari Senin. Belum habis katanya, dari belakang kedengaran suara Wiriatmaja. Hah? Engkau, Parta? Dari mana engkau tadi maka datang tiba-tiba serupa ini? Parta melihat ke atas kepada Wiriatmaja yang baru keluar dari pintu. Dan ia pun berdiri pergi mendapatkannya dengan hikmatnya. Wiriatmaja girang melihat iparnya itu. Disuruhnya ia duduk dahulu sebentar. Tunggulah engkau di sana. Sebentar lagi saya datang. Enak duduk dekat anak-anak mengambil angin. Lalu ia pun masuk ke dalam. Tidak berapa lama antaranya keluar Juhro membawa sebuah kursi diiringkan oleh Wiriatmaja. Setelah ia pun duduk pula bersama-sama, disuruh Tuti Juhro menjemput 2 cangkir teh lagi. Maka ramailah percakapan orang berlima itu. Parta Diharja teristimewa sekali mengeluh tentang adiknya yang bekerja di kantor justisi sebagai ajun komis. Sebaik itu gajinya dan sebesar itu pengharapannya sebagai orang yang tamat sekolah AMS. Tetapi entah apa sebabnya, ia telah minta lepas dari pekerjaannya. Saya tidak mengerti sekali-kali bagaimana pikiran Saleh itu. Maka ia minta berhenti dengan tiada berbicara lagi dengan famili. Anak-anak muda sekarang sangat memudahkan segala sesuatu. Rp120 sebulan. Coba pikirkan bagaimana senangnya penghidupan anak muda yang baru 22 tahun dengan pendapatan sebesar itu. Tetapi itu dibuangnya saja dengan ucapan yang bukan-bukan. Hendak bekerja sebagai manusia bebas. Hendak mencari pekerjaan yang sesuai dengan kata hatinya. Pekerjaan kantor yang tenang itu dikatakannya pekerja mesin yang mematikan semangat. Sudah berapa lama ia minta keluar, Emang? Tanya Tuti menyela kata Parta. Saya kenal akan pekerti Saleh. Ia seorang yang gembira, seorang yang tajam pikirannya dan hidup hatinya. Percaya saya bahwa ia tidak senang akan pekerjaan tenang dalam kantor. Mengisi daftar ini, menyalin surat anu, mengantuk-ngantuk menanti pukul 2. Apa katamu? Ujar Parta dengan suara yang agak keras sedikit mendengar ucapan keponakannya yang menyangkal katanya itu. Mengantuk-ngantuk menanti pukul 2? Apa yang dikantuk-kantukan? Adakah pekerjaan yang lebih baik dari bekerja di kantor? Habis bulan terang kita mendapat sekian. Kalau berhati-hati bekerja orang yang secakap dia dan sebaik itu diplomanya, tentu lekas naik pangkatnya menjadi komis. Sekarang hanya menanti ada lowongan terbuka. Dan sekalian harapan yang baik itu disia-siakannya, dibuangnya. Kegembiraan apakah yang ada di padanya? Itukah tandanya bahwa semangatnya hidup? Ia melepaskan pekerjaan yang sebaik itu saja menandakan bahwa pikirannya tidak beres. Tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tiada dapat berbahagia dengan pekerjaan mesin. Apakah itu lain daripada omong kosong? Tidak ada satu juga pekerjaan mesin apabila pekerjaan itu dilakukan bersungguh-sungguh. Kalau sudah berapa lama tidak mempunyai pekerjaan, kalau sudah sengsara hidupnya, baru tahu ia akan arti berbahagia, akan arti pekerjaan mesin. Betul, Kang. Anak-anak muda sekarang suka benar menyebut perkataan berbahagia. Padahal yang dinamakan berbahagia itu tiada diketahuinya. Tiadakah berbahagiakah kita dengan pekerjaan kita selama ini? Wiriatmaja menggelengkan kepalanya. Anak-anak sekarang payah.
kita hendak mengertinya. Pendapatnya selalu berlainan dengan kita. Apa yang kita katakan baik, katanya tidak baik. Bukan begitu, Bapak, kata Tuti pula menyambung kata ayahnya. Bukan mereka sengaja selalu hendak bertentangan dengan orang-orang tua. Yang bertentangan itu hanyalah pendapat tentang bahagia, tentang arti hidup kita sebagai manusia. Emang berkata bahwa bahagia itu ialah pekerjaan yang mudah, pendapatan yang besar, harapan yang baik di kemudian hari. Pendeknya, hidup yang senang. Saleh menganggap bahagia itu lain artinya. Bahagia itu baginya tidak sama dengan hidup yang senang. Baginya, yang dinamakannya bahagia itu ialah dapat menurutkan desakan hatinya, dapat mengembangkan tenaga dan kecakapannya sepenuh-penuhnya dan menyerahkannya kepada yang terasa kepadanya, yang terbesar dan termulia dalam hidup ini. Engkau Tuti, saya tahu engkau sudah sebangsa pula dengan Saleh itu. Tetapi engkau jangan marah kalau saya katakan bahwa bahagia yang engkau sebut itu omong kosong. Berbahagia ialah berbahagia. Senang ialah senang. Dan yang lain dari itu bukan berbahagia dan bukan senang namanya. Coba lihat bapakmu sendiri. Tidak senang hidupnya, Tiadakah engkang berbahagia bertahun-tahun bekerja dari menteri polisi kesudahannya sampai kepada wedana? Tiadakah senang engkang sekarang sudah bekerja selama itu mendapat pensiun yang tetap, sehingga sesentosa-sentosanya dapat menyerahkan dirinya untuk mempelajari agama dan menurut suruhan agama? Dalam segala pekerjaan orang yang hendak bersungguh-sungguh dapat mengembangkan dan menyerahkan segala tenaga dan kecakapannya. Tidak Tuti, janganlah engkau hendak mempermain-mainkan saya. Muka Tuti nyata berubah mendengar perkataan pamannya itu. Matanya bercahaya-cahaya, pipinya agak kemerah-merahan. Bibirnya bergerak-gerak selaku orang yang hendak berkata, tetapi dengan segala daya upaya menahan dirinya. Tidak, ia tidak hendak meneruskan pertentangan itu. Ia sudah tahu bahwa percakapan serupa itu tiada akan mendatangkan hasil. Pamannya dan ayahnya akan menjadi marah saja kepadanya kelak. Tetapi sementara itu ia tiada hendak diam sebelum dinyatakannya bahwa pertentangan pendirian itu telah selayaknya timbul. Lalu ujarnya pula, kalau pendapat Saleh itu paman anggap omong kosong semata-mata, kalau paman tidak dapat merasakan perasaan dan perjuangan di dalam hatinya, tentulah paman tidak dapat mengerti akan perbuatannya. Belum habis lagi perkataan Tuti itu, Parta sudah menimpa. Ya, engkau mudah berkata saja, tetapi engkau tiada tahu berapa kesalnya hati saya. Dari sekolah rendah, payah-payah kita menyokolahkannya. Ia masuk ke Mulo, ia meneruskan pelajarannya ke AMS. Sudah selama itu kita mengongkosinya dengan menyempitkan hidupnya sendiri. Kita carikan pula baginya dengan susah payah pekerjaan yang layak. Bukan sekali-kali saya minta kepadanya mengembalikan ongkos yang sudah saya keluarkan. Saya sudah senang melihat hidupnya senang. Tetapi sekarang segala uang dan susah payah kita itu tiada pula dihargainya. Pekerjaan yang senang dan layak baginya itu dibuangkannya dengan tiada semena-mena. Apa gantinya yang diperolehnya? Kalau hidupnya susah kelak, kalau ia menderita sengsara, balik-baliknya kepada kita juga datangnya. Bukan saya takut memikul beban pula, tetapi kesal hati kita anak ayam hendak lebih tahu pula dari induknya. Tetapi sekarang apa hendak dikata lagi? Bukankah ia sudah minta keluar sejak apabila ia tiada bekerja lagi di kantor justisi? Kata Widiatmaja
yang selama itu tiada banyak berkata mendengarkan iparnya itu mengeluh. Ia sudah 2 hari lepas dari pekerjaannya. Kemarin ia sudah berangkat ke rumah temannya di Sindanglaya. Rupa-rupanya temannya itulah yang merusakkan hatinya itu. Menurut katanya mereka berdua hendak berkebun dan bersawah dekat Sindanglaya. Saya tahu bahwa Saleh dalam 2 tahun bekerja itu ada menyimpan barang 600-700 rupiah. Tetapi kalau itu saja yang hendak menjadi pokok, apakah yang dapat dicapainya? Mereka tiada bisa mengerjakan pekerjaan serupa itu. Selama percakapan tentang Saleh itu, Yusuf tiada mengeluarkan sepatah jua pun. Terutama sekali sebab orang yang dipercakapkannya itu tiada dikenalnya dan kedua segan ia mengeluarkan pikirannya kepada Parta Diharja yang baru dikenalnya pada petang itu. Tetapi sementara itu telinganya dipasangnya seterang-terangnya. Hal yang dipercakapkan itu sangat menarik hatinya. Telah sering ia mendengar keluh serupa itu dari orang tua yang kecewa akan anaknya yang tiada menurut kehendak hatinya. Di mana-mana sama saja. Orang tua membanting tulang mengumpulkan uang untuk menyekolahkan anaknya. Segala keperluan di rumah dihematkan, penghidupan dikecil-kecilkan. Belanja seorang anak lebih besar dari suatu keluarga. Sekalian korban itu dipukul oleh orang tua dengan sabar. Sebab di dalam hatinya ia berharap melihat anaknya di kemudian hari menjadi orang yang berpangkat tinggi, yang akan mengharumkan namanya. Tetapi apabila lelah tiba waktunya anak itu tamat pelajarannya, waktu itulah orang tua yang selama itu berharap-harap dan berkorban untuk cita-citanya itu menjadi kecewa. Ada anak yang tiada hendak kawin dengan gadis yang sudah disediakan oleh orang tuanya baginya. Ada orang tua yang merasa dirinya tiada diacuhkan oleh anaknya yang telah berpangkat tinggi. Dan ada pula anak yang tiada menghargai segala sesuatu yang selama itu menjadi cita-cita dan angan-angan orang tuanya. Senantiasa di mana-mana pertentangan yang serupa itu. Dalam hatinya dibenarkannya ucapan Tuti dan dapat ia mengerti apa sebabnya Saleh meninggalkan jabatannya itu akan mencari pekerjaan yang lain. Lebih sesuai dengan kecakapan dan pekertinya yang lebih menghidupkan semangatnya. Sebab itu, mendengar perkataan Parta Diharja yang terakhir itu dengan tiada sengaja terlompat dari mulutnya. Kalau hatinya telah keras benar kepada pekerjaan itu, menurut bisanya tentulah berhasil pula usahanya. Tetapi Parta Diharja yang masih kesal hatinya segera menjawab. Menurut kebiasaannya. Saya sering melihat orang yang tiada menurut nasihat orang tua itulah yang akhirnya terjerumus. Dan kemudian hari, ia akan menyesal. Coba kita lihat nanti. Jangan kita berharap seburuk itu, kata Maria yang selama itu duduk antara mendengar dengan tiada akan percakapan orang itu. Dan sambil ia mengambil cangkir tehnya, ia berkata, "Marilah kita minum dahulu, air teh sudah dingin." Diambilnya stoples kastengel dan disilakannya berganti-ganti mengambil isinya. "Yah, payah benar kita dengan anak-anak muda sekarang," kata Wiryatmaja sebagai orang yang menerima saja akan nasibnya. "Mereka hendak menurut kehendak hatinya saja. Sering tambah dikerasi, tambah payah. Kita orang-orang tua
tiada diacukannya lagi. Tetapi kalau kita terlampau lemah, terlampau senang, mereka berbuat kehendak hatinya aja. Sebab itu baik juga kita menyatakan pendirian kita yang tegas. Kepada Saleh sudah saya katakan, engkau sudah minta keluar dengan sekehendak hatimu. Itu tahu engkau sendirilah. Tetapi kalau ada sesuatu terjadi di kemudian hari, jangan engkau datang menyusahkan saya. Saya sudah cukup berupaya hendak menjadikan engkau orang baik. Orang yang senang hidupnya. Engkau sendiri rupanya tidak hendak menghargainya. Apa boleh buat? Tetapi bagaimanakah kata tunangannya, Ratna? Ujar Maria setelah beberapa lamanya Parta diam. Entahlah, jawab Parta. Kita lihatlah nanti berapa lama ia tahan tinggal di desa. Ia yang dari kecil hidup di kota. Tetapi kalau ia benar cinta kepada Saleh, ia mesti mengikut, kata Maria pula dengan pasti. Saya ingin melihat engkau diam di desa, hanya berteman dengan ayam dan sapi, sahut Parta agak mengejek. Tanggung setengah bulan engkau sudah tergila-gila hendak pulang kemari. Engkau pula lagi. Dalam pada itu hari perlahan-lahan bertambah gelap. Matahari telah terbenam di balik rumah-rumah di seberang sungai. Awan yang merah dan kuning bersusun-susun seperti hamparan yang halus-halus. Sejurus lagi, mereka bercakap-cakap dalam senja. Parta di Harja pun hendak pulang. Dan ketika berbunyi beduk maghrib sayup-sayup di bawah angin dari kampung jauh, di sebelah timur, Wiryat Maja masuk pula meninggalkan anak-anak muda bertiga itu di halaman. Akan pergi sembahyang. Baru Wiryat Maja masuk ke rumah, Maria bertanya kepada Yusuf. Sembahyang juga kah Tuan? Saya? Bukankah tadi kata Tuan Parta bahwa agama itu pekerjaan orang yang telah pensiun? Saya pun menanti saya pensiun dahulu, baru akan sembahyang. Ucapannya itu keluar dari mulutnya dengan senyum. Tetapi Tuti yang dari tadi rupanya menahan perasaannya. Segera menyambung dengan mencebil, menyatakan rendah pandangannya. Ya, itulah hakikat yang sebenarnya pada kebanyakan kaum priayi atau kaum terpelajar. Agama itu dikerjakan apabila ada sesuatu apalagi yang diharapkan dari hidup ini. Jika sudah berputus asa akan hidup, barulah mencari agama. Pada agama diredekannya perasaan takutnya akan mati. Yang datang mendekat tiada terelakkan lagi. Tidak peduli ia tidak tahu apa yang disebut dan diucapkannya, tapi dalam perbuatan yang tiada diketahuinya, yang oleh karena itu baginya mengandung rahasia itu. Diredakannya perasaan takutnya akan rahasia mati yang nyata kelihatan kepadanya mengancamnya. Agama yang serupa itu, masakah ia akan dapat menarik pemuda-pemuda yang belum merasa kecemasan akan mati, yang masih penuh harapan menghadapi hidup? Ya, Bapak sekarang rajin benar mempelajari agama, kata Maria. Setiap petang, Senin dan petang Kamis datang kamari haji guru agamanya. Kami disuruhnya juga belajar agama. Kalau bagi saya, apa salahnya kita menurut kata orang tua? Ya, menyenangkan hatinya. Bagi engkau, segala apa salahnya? Ujar Tuti. Bagi saya, mengerjakan sesuatu yang tiada berguna, terang salah. Apa yang saya kerjakan hendaknya termakan oleh akal saya. Saya tidak mengerti apa gunanya agama yang dipakai golongan terpelajar, golongan priayi bangsa kita sekarang. Lihat sendiri di rumah Paman Parta ketika ia selamatan di Jatinegara baru ini. Di luar berkumpul pria yang jempol-jempol dan perlente-perlente duduk di kursi menghadapi hidangan yang rapi dan nikmat.
dari sudut rumah masuk ke belakang. Beberapa orang haji dari kampung untuk membaca doa di atas tikar. Patut benar Paman Perta berkata bahwa agama itu untuk dipelajari kalau sudah pensiun. Kalau tidak ada yang penting lagi yang dapat dikerjakan di dunia ini. Kalau mata sudah kabur, kalau tenaga sudah habis, kalau hati sudah tertutup. Jika tidak demikian, tidak serupa itu ia menghinakan agama yang pura-pura dipujinya itu. Dalam hal serupa ini saya lebih hormat kepada orang kampung yang terus terang memegang upacara yang dianggapnya bersangkutan dengan agama. Di rumah orang kampung, mereka yang mendoa itu tidak usah masuk dari belakang rumah. Mereka diterima masuk dari depan. Malahan mereka diberi duduk di tempat yang terpandang sekali antara segala tetamu yang hadir. Ya, sedikit banyaknya dalam perbuatan yang serupa itu ada juga perasaan penghormatan terhadap agama. Tetapi, kata Yusuf tiba-tiba menyela perkataan Tuti yang diucapkan dengan amarah dan benci. Oleh hormatnya orang kampung kepada mereka yang dianggapnya ahli agama itu, maka mereka tiba di bawah pengaruhnya. Dan oleh itu sering mereka menjadi permainannya. Bagi saya sendiri, saya pun sebenarnya tiada tertarik kepada agama serupa dipakai orang di kampung-kampung. Kehormatan orang kampung itu kehormatan membabi buta. Oleh sebab mereka sendiri tiada dapat dan tiada sanggup mendalami hakikat agama yang sebenarnya. Sekaliannya diserahkan mereka saja kepada kiai yang mereka junjung itu. Tetapi jika dibandingkan cara kedua golongan itu memandang dan menjunjung agama yang disebut mereka suci itu, maka saya akan memilih cara orang kampung. Pada kaum priayi agama serta upacara yang dianggap bersangkutan dengan agama itu seolah-olah dipandang sesuatu yang memalukan, yang tiada berani dibawa di tengah halayak yang terhormat. Tetapi untuk melepaskannya sama sekali mereka tiada berani pula. Sebab pada waktu kematian, pada waktu manusia itu perlu berhubungan akan kekuasaan yang gaib yang mengatasi kekuasaannya, ia merasa dirinya terpencil, tiada kuasa. Oleh karena kesunyian pendirian itu dipakai malu, dibuang tiada berani, maka agama mendapat kedudukan di belakang. Dekat tempat bujang dalam rumah mereka yang menganggap dirinya terpelajar. Mendengar pikiran yang setegas dan sejelas itu susurannya, Yusuf terdiam, kekaguman sejurus. Tetapi Tuti segera menyambung pula. Selama kedua pihaknya, orang di kampung ataupun kaum terpelajar masih menganggap agama demikian, selama itu agama tiada akan menarik golongan pemuda. Ya, kata Yusuf perlahan-lahan melepaskan dirinya dari pesona kekaguman mendengar ucapan Tuti. Tetapi engkau lihat sendiri bahwa baik di kalangan orang kampung maupun di kalangan kaum terpelajar dalam waktu yang akhir ini, sikap orang mulai berubah. Ya kan? Adakah engkau perhatikan berapa banyaknya terbit terjemahan Quran dalam 2-3 tahun ini? Di mana-mana orang tiada senang lagi menyebut dengan tidak mengerti. Orang berdaya upaya hendak menyelami hakikat agama yang sebenarnya. Tetapi belum habis lagi kata Yusuf itu. Maria yang rupanya belum mengerti benar akan sikap kakaknya itu bertanya agak kekanak-kanakan. Jadi agama yang bagaimana yang Tuti mau? Kalau saya akan memegang agama, maka agama itu ialah yang sesuai dengan akal saya, yang terasa oleh hati saya. Agama yang lain dari itu saya anggap seperti bedak tipis saja, yang luntur oleh keringat. Jadi sekarang bagaimana agamamu? Tanya Maria lagi. Sekarang saya belum berpegangan suatu apa sampai dapat yang saya kehendaki.
Suara itu tetap dan penuh keyakinan bunyinya. "Jadi tidak beragama?" sambung Maria. Tetapi kalau kita menanti-nanti, kita mencari-cari, sampai dunia kiamat kita belum mendapat suatu agama juga." "Ah, engkau telah kena tular. Alasan Bapak itu telah menjadi alasanmu pula. Tanya kepada Bapak, apabila ia baru mulai memegang agama seperti yang dimaksudnya itu." Saya tahu bahwa sejak dari lahirnya Bapak menamakan dirinya orang Islam, tetapi nama itu baginya hanya nama pusaka. Sebagai pusaka boleh juga ia menempel kepada saya, tetapi saya tiada akan menyebut-nyebutnya sebelum ia berdebur sebenar-benarnya dalam hati saya. Sebab bagi saya rupa yang lahir itu harus sesuai dengan isinya di dalam. Dari rumah kedengaran bunyi langkah. Tuti melihat ke belakangnya dan ketika nampak kepadanya bahwa bapaknya yang datang itu, berkatalah ia perlahan-lahan, Sudahlah. Baiklah kita bercakap tentang pasal lain saja. Nanti bertengkar pula dengan Bapak. Tak ada gunanya. Ia akan marah saja kepada kita." Adalah sejam lamanya orang berempat itu bercakap-cakap tentang Kongres Putri Sedar, tentang ujian Maria dan libur yang akan datang. Kira-kira pukul 7:30 Yusuf mengatakan bahwa ia hendak pulang, dengan alasan bahwa ia tiada hendak mengusik gadis berdua itu lagi. Cus, Tuti tentu masih repot pekerjaannya berhubung dengan Kongres Putri Sedar. Dan Jus Maria tentu masih hendak belajar juga berhubung dengan ujiannya hari Senin depan. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian pertama novel Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Ali Syahbana. Bagaimana kisah Tuti, Maria dan Yusuf, serta pandangan-pandangan mereka tentang adat, agama dan budaya barat? Makin seru saja kan kisahnya? Simak terus kelanjutan novel ini di bagian berikutnya.